Seekor ular sanca ditemukan warga bersembunyi di balik terpal di kawasan Cengkareng, Jakarta Barat. Petugas sempat kesulitan karena ular terus melawan saat hendak dievakuasi. Menggunakan alat penjepit, petugas berusaha menangkap seekor ular sanca yang bersembunyi di balik terpal di permukiman warga Jalan Haji Jairi, Rawabuaya, Cengkareng, Jakarta Barat. Ular sepanjang 1,5 meter ini sempat melakukan perlawanan hingga menyulitkan petugas yang berusaha menangkapnya. Tak butuh waktu lama, petugas segera mengevakuasi ular dan rencananya akan diserahkan ke Balai Konservasi Sumber Daya Alam untuk dilepas liarkan ke habitatnya. Petugas juga mengimbau warga untuk selalu waspada dengan kemunculan ular, terutama saat musim penghujan seperti saat ini. Komplotan pencuri besi penutup gorong-gorong kerap beraksi di kawasan wisata Candi Borobudur, Magelang, Jawa Tengah. Komplotan itu biasa beraksi pada malam hari. Empat orang ditangkap polisi karena mencuri besi penutup saringan gorong-gorong di sepanjang Jalan Medang Kamolan, kawasan objek wisata Candi Borobudur, Magelang, Jawa Tengah. Selain menangkap pelaku pencurian, polisi juga menangkap satu tersangka lain yang berperan sebagai penadah. Kelima tersangka dibekuk di rumahnya masing-masing setelah polisi menerima laporan kehilangan besi penutup saringan gorong-gorong di samping kantor kecamatan. Salah satu anggota komplotan pencuri mengaku mencuri sebanyak 5 kali dengan alasan masalah ekonomi. Mereka biasa beraksi pada malam hari saat jalan sepi. Agar tak menimbulkan kecurigaan saat dijual, hasil curian tersebut sengaja dihancurkan. Pelaku mengambil barang berupa manhole cover atau saringan air yang di jalan-jalan. Kemudian itu sebenarnya tidak bisa diangkat sendiri, makanya dilakukan oleh cukup banyak orang. Polisi menyita barang bukti satu pecahan besi penutup saringan gorong-gorong, 3 buah palu godam, 1 unit telepon genggam, dan 1 unit sepeda motor. Saat ini petugas masih memburu 1 orang lagi yang merupakan otak pencurian tersebut. Dari Magelang, Jawa Tengah, Puji Hartono, iNews melaporkan. Polisi menggulung 9 tersangka pengeroyokan yang menyebabkan seorang pelajar tewas di Bojonegoro, Jawa Timur. Proses penangkapan berlangsung dramatis karena sejumlah tersangka berusaha kabur. Polisi menangkap sejumlah tersangka pengeroyokan yang menyebabkan seorang pelajar tewas di Dusun Kedong Rejo, Desa Ngumpak Dalem, Dander, Bojonegoro. Penangkapan pun berlangsung dramatis karena para tersangka berusaha melarikan diri dari kejaran petugas. Seluruh tersangka pun segera digelandang ke Mapolres Bojonegoro. Ke-9 tersangka pengeroyokan yang menyebabkan seorang pelajar Galang Metrik Ragil Afandi, 18 tahun, tewas, kini tengah menjalani pemeriksaan intensif. Ironisnya, dari ke-9 tersangka, 3 diantaranya masih di bawah umur. Selain tersangka, polisi juga mengamankan barang bukti gear sepeda motor dengan lilitan tali, serta sejumlah HP milik para tersangka. Dan olah TKP di lapangan, alhamdulillah Satreskrim telah menangkap 9 orang atas nama inisial atas nama saudara SH, JB, OE, RP, BW, RS. Seluruh tersangka dijerat pasal berlapis, yaitu pasal pengeroyokan dan penganiayaan dengan ancaman hukuman 12 tahun penjara. Dari Bojonegoro, Jawa Timur, Dedi Mahdi, iNews melaporkan. Ratusan warga menggeruduk sebuah rumah indekos di Kelurahan Tobat, Kota Padang Sidempuan, Sumatera Utara. Warga kesal karena tempat ini diduga dijadikan sarang prostitusi dan peredaran narkoba. Tak hanya itu, warga juga mengaku terganggu karena penghuni indekos kerap memutar musik dengan suara keras. Alhasil, warga pun mendesak para penghuni kos untuk angkat kaki dari lokasi tersebut. Dalam aksinya, warga juga menutup paksa pintu masuk ke dalam tempat indekos dengan tangga dan pot bunga. Guna mengantisipasi tindakan anarkis warga, petugas kepolisian, unsur TNI, dan Satpol PP Kota Padang Sidempuan berjaga di lokasi tersebut. Dari Padang Sidempuan, Sumatera Utara, Indra Mulia Siagian, iNews melaporkan.
Polisi kembali periksa artis Tamara Tiasmara, ibu Tamara, terkait kasus kematian Dante. Sambil menangis, ibunda Tamara yakni nenek Dante mengaku percaya menitipkan sang cucu untuk berenang bersama tersangka YA. Aku udah kehilangan cucu. Ibunda artis Tamara Tiasmara, Ristia Aryuni, diperiksa penyidik Polda Metro Jaya terkait kematian Dante 6 tahun di kolam renang kawasan Durensawit, Jakarta Timur. Selain sang ibu, Tamara Tiasmara juga turut diperiksa dengan 9 pertanyaan dari penyidik. Dengan penuh emosi, Rista menyebut jika cucunya tidak takut berenang. Ia pun mengaku percaya menitipkan Dante bersama kekasih Tamara yakni tersangka YA. Percaya sama dia, kalau nggak percaya saya tuh nggak mungkin titipin. Bahkan saya pun, dia pun minta ke saya untuk jadi bapak sambung. Nah, kamu tuh dihujat, nak. Kamu dihujat, mama nggak terima. Kamu dia udah kehilangan anak, tau nggak? Dia udah kehilangan anak, kalian hujat semua. Sebelumnya, polisi menetapkan YA yang tak lain adalah kekasih Tamara Tiasmara sebagai tersangka kasus dugaan pembunuhan Dante. Dari rekaman CCTV di kolam renang di kawasan Pondok Kelapa, Jakarta Timur, terlihat pelaku sengaja menenggelamkan Dante. Pelaku bahkan terlihat memantau situasi sebelum menenggelamkan Dante. Mirisnya, saat kejadian, pelaku yang mengetahui Dante tenggelam tidak berusaha memberikan pertolongan. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, sekelompok nenek selamatkan siswi SMP yang diduga jadi korban penculikan di Kota Probolinggo, Jawa Timur. Aksi nenek-nenek ini terekam video amatir dan viral. Sekelompok nenek-nenek menyelamatkan siswi SMP diduga korban penculikan di area sepi kawasan wisata Pantai Permata di Kota Probolinggo, Jawa Timur. Korban menangis dan mengaku dipaksa oleh orang tidak dikenal. Dalam rekaman tersebut, pelaku sempat diamankan namun berhasil kabur dari tempat kejadian. Video ini pun viral. Berdasarkan video yang viral kurang dari 24 jam, polisi berhasil mengamankan pelaku berinisial DA, umur 21 tahun. Modus pelaku mengincar korban yang saat itu jalan kaki pulang sekolah dan dirayu akan diantar pulang. Tidak diantar pulang, korban justru diajak ke tempat sepi di area wisata dan korban dirayu, dipeluk dan dicium. Di mana tempat kejadian perkara tersebut, kita bisa menemukan ataupun melacak identitas daripada orang yang juga sebagai pelaku. Kemudian pada Jumat malam kurang lebih pukul 20 lewat sedikit kita lakukan upaya paksa yaitu berupa penangkapan terhadap pelaku. Yang mana sampai saat ini proses sidik masih berjalan. Kini pelaku dalam pemeriksaan petugas dan ditetapkan sebagai tersangka karena terbukti telah melakukan pencabulan terhadap korban. Sementara korban sudah dipulangkan untuk mendapat pendampingan. Dari Probolinggo, Jawa Timur, Hana Purwadi, iNews melaporkan.